Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, teman-teman kelas 1 sampai kelas 6, Ustaz Ustazah dan juga Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa melakukan kegiatan, melakukan aktivitas dengan nyaman dan lancar. Pada kesempatan kali ini, saya Ustadz Rianto sebagai wakil siswaan akan menyampaikan sosialisasi Gersabrik, gerakan bersama membuat ekobrik. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya apa itu ekobrik? Nah, nanti saya akan Ustadz sampaikan. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu, tahu enggak kalau SD ITIA Zahro tahun ini menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi? Nah, mungkin alhamdulillah mungkin sebagian ada yang tahu, sebagian ada yang belum tahu. Apa toh sekolah adiwiyata itu ya? Nah, sekolah adiwiyata itu nanti tingkatannya ada tingkat kabupaten selalu sudah kita lalui, tingkat provinsi, tingkat nasional, terus mandiri, dan juga tingkat Asia. Kita SD ITIA Zahro menuju adiwiyata tingkat provinsi. Nah, adiwiyata adalah secara singkat adalah sekolah yang peduli terhadap lingkungan. Untuk secara jelasnya, adiwiyata secara internasional disebut pula dengan Green School, adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungan yang negatif. Jadi tadi secara umum, sekolah adiwiyata adalah sekolah yang warga masyarakatnya, warga sekolahnya peduli terhadap lingkungan. Nah, permasalahan lingkungan itu apa saja toh? Di antaranya adalah sampah, pengelolaan sampah, terus kemudian kebersihan, reboisasi atau penanam pohon, konservasi energi, konservasi air, penggunaan pemanfaat energi, air, dan lain-lain. Nah, salah satu untuk mengelola sampah, kita nanti akan melaksanakan program bersama, gerakan bersama, yaitu di Gersabrik, gerakan bersama membuat ekobrik. Apa itu ekobrik itu? Nah, ini ekobrik seperti gambar ini ya. Ini sebagai pengganti batu bata. Nah, ekobrik merupakan istilah yang digunakan untuk menamai hasil pengelolaan sampah plastik yang menjadi sebuah bata. Kata ekobrik sendiri berasal dari kata eko yang berarti lingkungan dan brik yang berarti bata yang jika digabung artinya secara umum menjadi sebuah bata yang ramah lingkungan. Disebut bata karena ia dapat menjadi pengganti alternatif bagi bata konvensional dalam mendirikan bangunan. Ekobrik adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah anorganik plastik untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Berarti intinya ekobrik itu adalah botol yang diisi sampah plastik yang dipotong-potong hingga penuh, hingga padat, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pengganti batu bata. Nah, tujuan ekobrik yang jelas tadi ya, setiap hari kita memproduksi sampah menggunakan barang-barang, terus kemudian kita buang. Salah satu yang banyak kita gunakan adalah plastik, karena plastik mempunyai banyak keunggulan. Harganya murah, kuat, terus kemudian awet, sehingga banyak kita gunakan. Kalau tidak dikelola, kalau sekali pakai dibuang akan menjadi sampah, maka kalau tidak dikelola akan menjadi permasalahan bagi lingkungan hidup kita. Nah, salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik dengan ekobrik. Bagaimana cara membuatnya? Nanti bahan-bahannya cukup sederhana ya. Botol air mineral 600 ml atau setengah liter, plastik kering yang bersih, gunting, dan kayu kecil.
Terus kemudian cara membuatnya pun juga gampang, juga mudah. Siapkan alat dan bahannya. Plastik kering dan bersih dipotong kecil-kecil, terus kemudian dimasukkan ke dalam botol. Padatkan plastik tersebut dengan kayu, terus isi botol sampai penuh. Nah, berat idealnya minimal sepertiga, 0,35 berat semula. Kalau botolnya 600 ml berarti 200 gram. Kalau botolnya 1,5 liter berarti minimal 500 gram atau setengah kilo. Tutorialnya seperti ini. Berarti sampahnya atau plastiknya itu tidak hanya marimas, plastik jenis apapun, yang penting kering dan bersih. Terus kemudian dipotong-potong, dimasukkan ke dalam botol, terus kemudian dipadatkan dengan kayu, diisi sampai penuh. Nah, beratnya nanti kalau sudah penuh minimal tadi ya sepertiga dari isinya, isi semula. Kalau 600 ml berarti sepertiganya berapa? 200 gram. Nanti 200 gram minimal. Yang 1,5 liter 500 gram atau setengah kilo. Nah, kegunaan EcoBrick banyak sekali ya, kegunaannya untuk ini ya, untuk dinding rumah kaca atau greenhouse, untuk ini meja kursi ya. Alhamdulillah SD kita sudah buat untuk sofa, untuk sebagai ganti batu bata tadi ya, untuk membangun rumah, untuk dekorasi pengantin ya, salah dekorasi pengantinnya menggunakan EcoBrick. Untuk taman ya, pagar, pot, terus untuk gapura, dan masih banyak kegunaan dari EcoBrick. Nah, gerakan bersama membuat EcoBrick nanti mulai hari ini ya, hari Sabtu tanggal 20 kita semuanya akan memulainya. Setiap warga sekolah membuat EcoBrick di rumah atau di sekolah. Setiap hari sampah plastik yang dihasilkan dimasukkan ke botol, dicuci dulu sampai kering, dipotong terus dimasukkan ke botol. Jangan sampai dibuang ya. Setiap bulan hasil EcoBrick yang dihasilkan dibawa ke sekolah. EcoBrick yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk membuat barang yang dibutuhkan untuk menuju sekolah di wilayah provinsi ya, untuk produk atau inovasi produk. Nah, itu dari kami cukup sekian ya. Mari kita sukseskan Gersabrik, gerakan bersama membuat EcoBrick dimulai dari hari ini, Sabtu tanggal 20 Februari tahun 2021. Semoga sekolah kita SD Azharo berhasil menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.